masyarakat Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo bakal lebih mudah mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Pasalnya sejumlah layanan administrasi yang selama ini hanya dapat dilakukan di ibu kota kabupaten, kini sudah dapat dilakukan di kantor kecamatan. Pemerintah Kecamatan Pitung Panua mengeluarkan terobosan baru untuk mewujudkan tata pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, responsif, inovatif, dan efektif dengan meluncurkan program pelayanan administrasi kecamatan terpadu atau disebut PATEN. Camat Pitung Panua Andi Mamuk menjelaskan, inovasi layanan ini muncul sebagai jawaban atas keluhan masyarakat yang selama ini merasa berat jika harus mengurus sejumlah administrasi di Kota Sengkan. Sementara jarak antara Kota Sengkan dengan ibu kota Kecamatan Pitung Panua sekitar 90 km. Inovasi ini dibuat berdasarkan Permendagri nomor 4 tahun 2010, di mana semua layanan administrasi dapat diselesaikan di tingkat kecamatan. Dapat kita bayangkan jika masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi, semisal layanan administrasi kependudukan, kekurangan satu berkas saja harus pulang lagi ke Siwa dengan jarak tempuh sekitar 90 km. Dengan inovasi layanan PATEN, semua dapat diselesaikan di tempat ini. Kedepan semua jenis layanan ke masyarakat, apakah itu berupa perizinan maupun non-perizinan, semua dapat dilakukan di kantor Kecamatan Pitung Panua. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Kota Sengkan, Kabupaten Wajo. Dalam hal ini ingin menceritakan sedikit bahwa Pitung Panua itu adalah sebuah kecamatan yang berada di ujung Kabupaten Wajo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap, seperti itu. Jadi dua kabupaten yang berbatasan. Pitung Panua ini adalah masyarakat yang memiliki kultur heterogen. Maksudnya heterogen ini adalah bermacam-macam suku ada di sini. Dan jumlah penduduk yang ada sekarang di Pitung Panua mencapai 53.000 jiwa, yang sangat berkembang pesat. Dari 3 tahun sebelum hanya 35.000, saat ini sudah mencapai 53.000 jiwa. Itu menandakan bahwa perekonomian masyarakat di Kecamatan Pitung Panua ini semakin tahun semakin membaik, kesejahteraan semakin membaik karena potensi yang dimiliki oleh Pitung Panua ini cukup menjanjikan, seperti itu. Di sini Pitung Panua ada lautnya, ada tambaknya, ada kebun. Kebun ini terdiri dari kebun cengkeh, durian, kakao, merica, dan lain sebagainya, seperti itu. Lanjut lagi sekitar 5.000 hektar sawah yang ada juga di sini, yang terdiri dari 4.000 hektar yang sudah teraliri menggunakan irigasi. Jadi sistem pertanian di sini cukup maju juga, di mana semua sumber-sumber air itu digunakan untuk di lahan pertanian. Jadi sekitar 5.000 hektar ini sudah hampir seluruhnya menggunakan jaringan irigasi, seperti itu. Apakah itu melalui pompanisasi dan irigasi melalui AO. Berbagai kendala-kendala yang dihadapi selama ini di Kecamatan Pitung Panua saat itu, yang pertama adalah di mana infrastruktur jalan masih menjadi perhatian khususnya masyarakat desa, karena masyarakat desa di sini cukup besar. Jadi setelah pemekaran yang dulunya 10 desa, saat ini menjadi 23 desa, ya, di mana tuntutan untuk perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase menjadi semakin meningkat, seperti itu. Karena luas wilayah memang cukup besar, ya, di mana kita butuh infrastruktur jalan yang menghubungkan antar desa ya bisa semakin baik, agar supaya perekonomian masyarakat atau mengangkut hasil-hasil padat mereka ke kota atau ke pusat perdagangan itu bisa semakin cepat dan tidak terganggu oleh infrastruktur jalan yang kurang baik, seperti itu.
Kemudian juga kendala yang kami hadapi adalah bagaimana sistem kelistrikan yang saat ini masih ada masyarakat yang belum menikmati listrik. Jadi ada sekitar 3 dusun yang ada di sini belum menikmati sekitar 300 kakak. Ini merupakan pelosok dari Bitung Panua. Nah, ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidrap. Ya, ini yang saat ini pemerintah telah membuat program bagaimana semua yang ada masyarakat yang ada di desa itu, khususnya pemerintah kabupaten telah membuatnya program, yaitu program listrik tenaga surya, dan insyaallah tidak lama lagi akan turun sehingga masyarakat dapat menikmati aliran listrik yang selama Indonesia merdeka sampai saat ini belum merasakan seperti itu. Kemudian selanjutnya kendala kami seperti kita lihat sekarang adalah pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Inovasi ini timbul karena banyaknya masyarakat yang merasa berat, banyaknya masyarakat yang merasa kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kalau harus ke Kota Sengkang, yang jarak Kota Sengkang ke Siwa ini adalah sekitar 90 km. Nah, ini diharapkan bahwa saya buat inovasi tentang pelayanan paten ini yang dasarnya dari Permendagri nomor 4 tahun 2010, yaitu pelayanan administrasi terpadu kecamatan, di mana pelayanan administrasi terpadu kecamatan ini semua jenis-jenis pelayanan akan selesai di tempat ini. Dapat kita bayangkan kalau masyarakat butuh pelayanan seperti mengurus KTP, IMB dan lain sebagainya, hanya kekurangan satu berkas saja, satu lembar diurus di Kota Sengkang, harus kembali lagi ke Siwa, ke Bitung Panua ini untuk mengambil berkas tersebut, harus berbolak-balik sekitar 190 kilo seperti itu. Nah, ini yang menjadi perhatian bagi saya, menjadi keperhatian saya, bahwa ini harus dirubah. Bagaimana kita buat pelayanan itu dekat dengan masyarakat. Jadi program saya ke depan ini dengan berlakunya paten di Kecamatan Bitung Panua, semua jenis pelayanan masyarakat selesai di Kecamatan Bitung Panua, baik itu perizinan dan non perizinan. Nah, semua akan selesai di sini. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi ke Kota Sengkang. Ini adalah memutus birokrasi pelayanan cukup besar, panjang, yang sebelumnya harus ke Kota Sengkang, harus bisa selesai di Kecamatan Bitung Panua. Jadi staf saya nanti semua akan bekerja, semua jenis-jenis pelayanan, staf akan melayani dengan baik. Nah, nanti ke depan KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran semua akan dicetak di sini. Jadi semua itu akan kita wujudkan demi untuk kepentingan masyarakat mendapatkan pelayanan seperti itu, dan kepuasan masyarakat dengan kehadiran pemerintah kecamatan di Bitung Panua ini bisa bermanfaat bagi mereka. Itulah tujuan kami, bagaimana memberikan yang terbaik buat masyarakat sehingga masyarakat merasa puas dan apapun masalahnya, kendalanya dapat kita selesaikan dengan baik seperti itu. Kemudian harapan kami ke depan, ini Bitung Panua bisa menjadi salah satu pusat perekonomian, karena kemarin juga ada tim survei dari Kementerian Perhubungan akan dibangun stasiun kereta api di sini juga. Nah, juga kemudian di daerah Bangsala itu merupakan pelabuhan yang sekarang ini sudah dibangun lagi untuk perluasan pelabuhan. Kami harap ya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan bisa ditingkatkan pembangunan khususnya di pelabuhan tersebut bagi fasilitas untuk masyarakat dan untuk fasilitas pariwisata. Dan saat ini karena sangat potensial untuk pariwisata di sana, karena saat ini sore hari masyarakat di Bitung Panua ini ramai sekali ke sana untuk melihat pemandangan laut yang begitu indah. Dan dapat saya lihat juga ada di sore hari itu di pinggir pelabuhan itu tempat masyarakat untuk bermandi-mandi dan bermain air laut kalau pada sore hari. Dan ini sangat potensial, tinggal bagaimana ke depan kita kembangkan menjadi salah satu kecamatan pariwisata di Kabupaten Wajo ini. Seperti itu, banyak hal yang ke depan kita akan lakukan, terkait juga nanti kita akan buat di Kecamatan Bitung Panua ini. Salah satunya adalah bagaimana membuat home industry atau rumah industri, karena di sini potensial ada rumput laut, ada hasil tambak, ada hasil kebun, dan ini semua dijual dalam bahan baku mentah keluar. Tidak ada yang kita bisa produksi, ini bisa menilai
menjadi nilai ekonomi yang baik, apakah itu bisa rumput laut menjadi kerupuk atau mengubah ikan menjadi abon atau ikan bandeng tanpa tulang. Itu kita akan buat home industry nanti di Kecamatan Pitung Panu ini, agar masyarakatnya yang punya kegiatan, punya lagi kegiatan ekonomi yang lain, sehingga mampu kita sedikit mensejahterakan lagi masyarakat. Seperti kita akan nanti berikan pembelajaran, pelatihan bagi mereka dan memotivasi mereka untuk berkarya dengan hasil-hasil yang ada di Kecamatan Pitung Panu ini melalui kegiatan home industry. Nanti akan kita berkoordinasi dengan dinas terkait agar supaya semua ini bisa dapat terwujud seperti itu. Ya, itulah beberapa harapan kami ke Pitung Panu ke depan. Dan terakhir satu lagi, karena di sini ada desa penghasil durian, jadi nanti kita akan bikin salah satu desa agrowisata. Jadi agrowisata ini maksudnya desa wisata durian. Jadi nanti masyarakat pengunjung datang akan memetik durian langsung makan di tempat seperti itu, karena di sini banyak kebun durian. Kita akan bikin bentuk seperti itu, nanti akan berkoordinasi juga dengan dinas terkait. Beberapa hal inovasi-inovasi yang akan saya lakukan ke depan terkait pengembangan di Kecamatan Pitung Panu ini, dan harapan bagaimana memajukan, bagaimana membuat masyarakat semakin puas, semakin terlayani dengan baik, dan merasakan segala fasilitas-fasilitas yang kita akan bentuk buat nanti ke depan yang betul-betul memang untuk kepentingan masyarakat setempat seperti itu. Di sini juga sudah tersedia pos damkar. Jadi kendala kemarin masyarakat ketika kebakaran rumah mereka terbakar dengan banyak karena lambatnya pemadam harus dari Kota Sengkang baru ke sini. Tapi saat ini sudah, alhamdulillah, sudah ada 2 unit pemadam yang siap untuk menjaga masyarakat dalam bahaya bencana kebakaran selama 24 jam seperti itu. Itulah beberapa hal yang sampaikan untuk gambaran Kecamatan Pitung Panu saat ini. Jadi kita berkomitmen Kecamatan Pitung Panu untuk selalu berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat setempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Wajo, Edi Prekendes, Berita Wajo melaporkan.